Puji Tuhan, selamat datang di Istoya Revival. Shalom. Iya, selamat malam. Saya percaya malam hari ini saudara mau lebih sehingga saudara datang. Amin. Dan saudara akan, ketika saudara cari, saudara akan menemukan. Ketika saudara haus dan lapar, saudara akan dikenyangkan dan dipuaskan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur kita bisa berjumpa, dan karena saya tahu saudara datang dan seperti saudara mau lebih, saya akan berikan lebih bagi saudara. Saudara menantikan mujizat Tuhan, amin. Maka malam hari ini saya akan bagikan bagi saudara kunci-kunci untuk saudara bisa mengalami kegerakan daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saudara, sepanjang seminggu ini saya melihat Tuhan begitu luar biasa. Minggu lalu kalau saudara bisa lihat di YouTube, di ibadah mujizat, saya mendapatkan impresi Roh Kudus. Saudara, impresi itu nggak selalu saya dapat. Kalau saya dapat saya sebutkan, kalau saya tidak dapat ya saya nggak akan ngomong. Dan di ibadah mujizat saya mendapat impresi bagaimana ada orang, saya nggak tahu siapa saudara, kakinya sakit lututnya. Saya gerak-gerakan seperti ini dan saudara tiba-tiba ada yang maju. Saudara tahu siapa? Ternyata seorang pelayan Tuhan namanya Stephen saudara. Dan dia maju ke depan, padahal altar belum saya buka saudara. Dia maju ke depan, nanti saudara bisa cek ini di YouTube ya, ada rekamannya, ada buktinya, ada saksinya, dan ada jemaat yang menyaksikan. Dan dia maju ke depan saudara, dia maju ke depan, dan saya doakan, dia manifestasi, dia tumbang di dalam roh. Dan setelah itu, selesai altar call, saya ngomong dari mimbar, gimana Stephen, sudah enakan? Dia kasih jempol, dan puji Tuhan saudara, selesai ibadah, dia maju ketemu saya dan dia bilang, dia ngalami cedera karena basket saudara. Dan kakinya sakit untuk sekian lama ya. Dan dia katakan apa? Puji Tuhan, kok ini coba lihat kok, saya ginikan sembuh, dan siapa yang menyembuhkan? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan besok minggu saya akan undang Stephen untuk bersaksi, dan saya mau katakan sampai hari ini Yesus bisa sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pada masa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, jadi minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan merayakan Yesus naik ke sorga. Dan saudara, ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid menjadi rasul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, disciple became apostle. Murid menjadi rasul. Dan seketika menjadi rasul, Roh Kudus dicurahkan, terjadi kepenuhan Roh Kudus, dan segala pelayanan-pelayanan karunia Roh Kudus itu mulai aktif saudara. Bagaimana murid-murid menumpang tangan dan sembuh. Bagaimana bayangan Petrus saja bisa sembuh. Bagaimana sapu tangan Paulus bisa sembuh. Dan saya percaya apa yang terjadi pada masa itu pun juga sama bekerja sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena Roh Kudus yang sama bekerja dengan cara yang sama. Nah saudara, tadi saya sudah cerita bagaimana tentang seorang pelayan Tuhan namanya Stephen. Lalu saya juga di WA ada seorang anak muda, identitas disamarkan karena minta disamarkan, dan nama-nama ya saya samarkan. Dia masih muda saudara, umur 24-25. Kalau ini mujizatnya tentang finansial atau materi. Dia dari luar kota, datang ke Malang, dia kuliah, dia bekerja saudara, diterima di sebuah perusahaan. Dan saudara tahu mujizatnya apa? Di usia dia muda, dia bisa beli rumah dengan cara KPR dan lunas rumahnya saudara. Dan puji Tuhan hari ini dia mengalami pertolongan Tuhan, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi cara kerja Tuhan itu luar biasa. Ya saudara, ada yang bilang, wah ini kok bahasnya cuma mujizat berkat. Enggak saudara, di tempat ini semua kita bahas. Kalau saudara mau pengajaran, hari Minggu ada pengajaran. Kalau mau saudara prakteknya, ada mujizat, ada berkat. Tapi kita mau sama-sama belajar bahwa mujizat dan berkat itu bonusnya saudara. Yang paling penting itu firman. Di tempat ini kita perlengkapi itu semua. Kemarin Minggu kita bahas pengajaran tentang pernikahan dan perceraian. Itu sangat penting saudara, gak bisa dilepaskan. Dan pelan-pelan kita terus, nanti selesai dari sini, saya langsung pulang dan saya menyiapkan untuk pendalaman Alkitab. Pelayan-pelayan bisa ikut. Kita akan membahas tentang bagaimana pandangan tentang takdir. Bagaimana? Apa
Kita akan belajar sama-sama. Jadi kita terus bertumbuh di dalam firman. Kalau kita cuman teori aja, nanti jadinya kita ahli Taurat, saudara. Tapi kalau kita praktek tanpa teori, ya jadinya dukun, saudara. Tapi kita diperlengkapi, ada landasan firman Tuhan, dan ada prakteknya. Dan menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Saya bersyukur sebelum saya naik ke mimbar, tadi saya cek di HP saya juga melakukan pelayanan penginjilan di sosial media. Nanti saudara bisa lihat WA saya, kalau punya nomor saya, saudara bisa lihat WA updates. Ada orang bertanya tentang Yesus di kolom komentar saya jawab dengan senang hati, saya jawab dengan suka hati, dan dia follow Instagram saya, dia DM saya, karena apa? Dia haus lapar belajar tentang Yesus. Nah, jadi kita bisa menginjil dari mana saja, saudara. Kita bisa menginjil melalui mimbar, kita bisa menginjil melalui sosial media, kita bisa menginjil melalui WA kita. Jadi Tuhan kita luar biasa. Nah, ini siapa yang minta tampilin? Jangan, gak usah ditampilin, jangan. Tunggu ya, sabar ya. Oke, lanjut, saudara. Di ibadah raya ketiga, ada seorang oma-oma yang beberapa waktu lalu minta didoakan karena kakinya sakit, saudara. Karena sudah usia. Saya berdoa, saya bilang, oma percaya ya, Tuhan bisa berikan kekuatan buat kakinya, bisa sehat. Dan saudara tahu, beberapa waktu yang lalu, hari Minggu, saya berjumpa dengan oma itu, dan sudah beberapa waktu saya berjumpa. Dan dia berkata apa? Nyo, makasih, kaki oma sehat, dan siapa yang memberikan kesehatan? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Saya hanya manusia biasa seperti Elia, saudara. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, dan malam hari ini kita akan banyak menyembah dan juga altar call, saudara. Saudara yang saya tahu, saudara kalau datang berarti saudara ada satu pergumulan, saudara jangan sungkan untuk saudara maju. Dan saya percaya saudara malam hari ini jangan pulang sebelum saudara mengalami pertolongan Tuhan, yang percaya katakan amin. Supaya tidak sia-sialah saudara datang. Kalau ada pemikiran saudara yang salah, dirubah. Mungkin selama ini kita mengalami kesulitan, mungkin selama ini kita mengalami keapesan karena salah kita. Mungkin kita jahat dengan orang lain. Mungkin kita tidak baik dengan orang lain. Maka dari itu malam hari kita harus rubah. Karena apa? Karena dengan ketulusan, dengan kebaikan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita perlu itu, saudara. Kita perlu kesadaran. Jadi malam hari, kalau saudara lemah, saudara dikuatkan. Kalau saudara salah, saudara bertobat. Kalau saudara sakit, saudara disembuhkan. Kalau saudara terikat, saudara dilepaskan. Kalau saudara terbelenggu, saudara dibebaskan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-21 sampai 22 secara cepat. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi ayat 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi saudara, waktu itu banyak rasul-rasul yang dipersekusi oleh pemerintah pada masa itu. Tapi bersyukur saudara, mereka walaupun diancam, dihimpit semakin kuat. Dan terjadilah banyak perkara-perkara ajaib yang sakit disembuhkan. Kita lihat lagi ayat Kisah Para Rasul 30 ayat yang ke-31. Kuasa Roh Kudus. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, sebentar kita akan berdoa, goyanglah tempat mereka. Berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kalau saudara gentar, saudara takut, saudara nyembah Tuhan, ya. Tuhan adalah gembalaku, gitu ya. Hatiku tenang berada dekatmu, gitu saudara. Jangan kalau saudara ngalami khawatir malah mencing, nah itu saudara. Bukan saudara takut malah jadi tambah nemen saudara. Jadi ada kuasa dalam pujian penyembahan, yang percaya katakan amin. Yang terakhir ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Jadi pertolongan Tuhan selain kita percaya juga harus ada tindakan saudara.
Kalau nggak ada tindakan nggak bisa, ngomong kosong saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, kisah para rasul 4 ini saya buka dengan banyak perikop saudara. Kalau saudara baca Alkitab ada perikop tentang bagaimana rasul-rasul dipersekusi, lalu ada juga bagaimana kuasa Roh Kudus, dan juga bagaimana ada jemaat mula-mula. Nah saudara, di tempat ini kita nggak hanya bicara teori tapi juga praktek. Saya kasih contoh saudara, saya sampaikan di mimbar ya. Saudara tahu ada pelayan namanya Engkong Mujiono, tahu, pendoa. Nah, Engkong Mujiono suatu kali bergumul tentang tempat tinggal saudara. Nah saya dan Bapak Gembala menyewakan saudara, bukan memberikan ya, menyewakan rumah atas nama saya untuk Engkong Mujiono pakai dengan istri dan keluarganya. Jadi bukan diberikan ya, disewakan saudara. Dan itu selama 1 tahun perpanjang kontrak saudara. Dan itu ada saksinya Pak Wilung, ada Pak Afat. Ya, dan saya sampaikan kepada Engkong Mujiono, Engkong, saya sewakan selama Engkong menjadi jemaat dan pelayan di tempat ini sebagai fasilitas, sebagai kami menolong. Kalau Engkong sudah tidak lagi menjadi jemaat dan tidak menjadi pelayan, ya saya harus ambil fasilitas untuk saya bisa nolong yang lain. Nah saudara, jadi kita bukan hanya bicara, tapi kita juga bertindak. Mungkin nggak semua kita sampaikan di publik, tapi saya kasih contoh-contoh. Lalu apalagi saudara, ini harus saya sampaikan saudara. Kadang-kadang ya saya puji Tuhan, bersyukur saya ya hidup cukup saudara, hidup pas. Ketika ada orang minta tolong apa, ya puji Tuhan saya masih bisa menolong. Terkadang saya transfer dari kas saya pribadi untuk bisa makan, untuk bisa melakukan ini dan itu. Sebab kasih bukan hanya bicara, tapi itu tindakan. Saudara boleh tanya yang di sosial media, yang di WA saya yang beberapa, kadang ada yang Pak minjem 100 gitu. Oh saya tahu kalau minjem gak akan balik saudara. Saya bilang udah saya gak bisa pinjemin, saya gak bisa ngasih yang Anda mau, saya cuma bisa kasih sekian. Misalnya pinjem 1 juta, saya cuma bisa kasih 200.000, tapi cari 800 di tempat yang lain. Kasih bukan hanya bicara, tapi kasih juga memberikan bukti. Saya buka ini sebagai contoh saudara, bahwa kasih itu bukan hanya bicara, tapi kita juga bertindak. Kita juga menolong orang yang perlu ditolong. Ya, tapi saya jangan dijadikan ATM saudara. Saya bersyukur saya punya istri yang baik saudara, yang mendukung di dalam pelayanan, sehingga ketika hati saya tergerak, mungkin ada orang-orang yang Pak kami susah beli beras, saya lihat untuk operasional bagaimana bla 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 bla, ada lebih ya saya bagikan ya ini buat beli beras. Ya. Di sini saudara suka makan beras lokal atau beras dari luar negeri? Ada yang lokal, ada yang luar negeri. Kalau saya makan nasi ya bukan beras. Soalnya atos beras ya, mentah kalau beras saudara ya. Nah jadi kasih disertai tindakan. Ketika kita bertindak, maka saya percaya kuasa Tuhan juga mengalir. Lalu apalagi saudara, gereja kita juga bisa tanya kepada diakonia, SPP, bedah rumah dan lain sebagainya saudara. Jadi kita tidak asbun, tidak asal bunyi, tetapi ada tindakan-tindakan juga yang kita lakukan saudara. Bapak Gembala membeli teladan, saya juga mengikuti dan saya juga memberikan teladan bagi saudara. Jadi kasih, kegerakan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar teori belaka, tetapi kita juga bertindak saudara. Amin. Saudara mau menolong sesamanya? Menolong gak selalu bicara uang saudara. Saudara mendukung dengan kata-kata itu sudah lebih dari cukup saudara. Ada saudara yang punya teman yang susah, saudara saya bantu doa ya, doa itu juga berkuasa. Nah jadi saya percaya saudara, bahwa kita bisa menolong sesama kita. Saya boleh mengundang WL dan Singer kembali ke atas mimbar. Dan saudara, satu kunci untuk saudara malam hari. Sebentar saya akan membuka altar. Saudara mau maju, boleh maju. Saya akan doakan saudara, pergumulan apa yang sedang saudara alami. Saudara, cuman saya mau kasih satu kunci saudara. Kalau saudara ada salah, bertobat. Kalau saudara ada kurang, minta Tuhan tolong saudara. Artinya saudara harus ada langkah berubah. Gak usah nunggu besok, gak usah nunggu minggu depan, tapi sekarang saudara. Saudara coba cross check ya di dalam hati ya. Kira-kira kalau ada salah apa, coba saudara cek. Kalau saudara ada kurang apa, coba saudara cek.
Tapi saya percaya hari ini saudara, saya juga nanti akan berdoa buat yang di online ya saudara ya, karena saya yakin ada yang berdoa dan puji Tuhan banyak kesaksian dari yang di online saudara. Yang di live streaming itu banyak juga kesaksian-kesaksian yang disembuhkan, bahkan rumah bisa laku ya. Saya sudah mendengar 3 kesaksian rumah laku saudara. Rumah jual nggak murah loh, nggak mudah saudara. Karena barang itu bukan barang liquid saudara. Tapi saya mendengar 3 kesaksian, termasuk salah satu pelayan juga yang saya dengar dari kesaksiannya bagaimana bisa laku dengan luar biasa ya. Baik, yang di online saudara kalau mau ada didoakan silahkan ya. Yang di YouTube saudara boleh tulis, silahkan tulis. Dan saudara, mari kita rubah juga kalimat kita ya. Kita merubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kalau saudara mungkin saya sebut lagi sakit ya, saudara rubah, saya percaya saya disembuhkan. Kalau saudara sedang kekurangan, saya percaya saya diberkati Tuhan. Jadi hilangkan kata negatifnya saudara. Pak Yoel paling ngomong doang loh saudara. Terserah saudara. Tapi saya mau nyatakan bahwa selama ini kita melakukan perubahan itu, saya mendengar banyak kesaksian. Saya kasih satu kesaksian lagi. Ada seseorang, ini saya sebut nama, Pak Joseph Tommy. Saudara nanti boleh cari di Instagram, namanya Pak Joseph Tommy. Dia selama 2 tahun cari kerja, sudah ngelamar, sudah coba apply, tidak ada kabar, ditolak dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu dia datang kepada saya, Pak Yoel, puji Tuhan, saya diterima kerja di sebuah kota. Mohon maaf saya gak bisa sebut kotanya, tapi saya diterima di sebuah kota saudara. Artinya apa? Mujizat akan saudara alami kalau saudara bertindak yang percaya, katakan amin. Gak ada yang mustahil saudara. Kalau saudara biasanya dengar, kenapa saudara gak pengen ngalami? Saya percaya saudara datang malam hari, saudara kepengen ngalami, betul? Maka saudara harus percaya. Ini bukan hanya untuk jemaat saja, pelayan-pelayan pun bisa mengalami. Saya sudah ceritakan bagaimana kaki yang lutut tadi Stephen. Saya hanya dapat impresi Roh Kudus dan saya sampaikan ada orang yang kakinya nengkok-nengkok. Dan saudara tahu kisah di balik Stephen, sebetulnya dia lagi ngecek jadwal mau datang atau tidak datang ke gereja, ke pelayanan. Tapi kok tiba-tiba ada yang membuat dia, saya mau datang ke gereja. Dan dia datang, dia pelayanan waktu itu. Dan ternyata Tuhan punya rencana, dia disembuhkan, dia tunjukkan kakinya ditekuk-tekuk, diputer-puter. Nih gak sakit tuh, dia tunjukkan. Dan Yesus masih sanggup sembuhkan saudara dan saya. Loh, saya juga punya pertarungan iman saudara. Banyak orang yang, saya mau katakan kalau hari ini Tuhan kasih kepercayaan saya untuk melayani jiwa-jiwa, saya bersyukur. Dan pertarungan iman saya apa? Setiap hari Tuhan saya mau sehat. Kadang-kadang saya tidur bisa pagi, bisa karena doakan orang. Karena saya harus melayani jiwa-jiwa. Kalau saya sakit, terus gimana yang sakit? Tapi saya berdoa, Tuhan, saya selalu sehat. Dan sampai hari ini saya bisa berdiri teguh dengan sehat saudara. Ada yang pernah dengar saya sakit? Gak pernah kan? Karena saya minta Tuhan berikan saya kesehatan. Dan saya selalu ucapkan di depan kaca, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Dan sampai hari saya berdiri karena Tuhan yang memberikan kesehatan. Yang percaya katakan amin. Termasuk saudara. Saudara rubah kata-kata saudara. Jangan suka minder. Ya saya pasti gagal loh. Itu kata-kata setan itu. Kata-kata Tuhan, engkau dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau dibuatnya lebih daripada pemenang. Ya saudara, itu doa saya selalu, Tuhan, saya dipakai Tuhan. Kemanapun saya berdoa, saya bernumpang tangan, terjadi kesembuhan, terjadi kesehatan. Dimanapun saya berada, saya sehat, saya kuat. Ya itu doa saya saudara. Karena hari banyak orang, ya sekali lagi saya sampaikan, karena kemurahan kebaikan Tuhan, banyak orang yang bergantung kepada saya untuk dikuatkan. Lah kalau saya gak kuat, gimana saya bisa menguatkan orang lain? Ada orang dari Sumatera, ada bahkan dari Maluku, ada dari Ambon, ada dari Papua. Bapak Gembala dihubungi, saya juga dihubungi. Mereka minta doa, mereka minta dikuatkan. Lah kalau saya gak kuat, kalau saya gak sehat, gimana? Sebab itu saya selalu berkata, saya sehat, besok sehat, minggu depan sehat, semua sehat. Loh iya saudara. Kalau dipikir-pikir saudara, remuk badan. Tapi kenapa saudara? Karena kita punya Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita punya Yesus yang memberi kesehatan. Makanya saya bilang kepada pelayan, lek cuman sakit dikit terus gak pelayanan, malu di hadapan Tuhan. Justru kita kuat, sehat. Kita minta sehat supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa jadi berkat buat jemaat, supaya kita melihat jemaat mengalami mujizat. Nah kalau jemaat mengalami mujizat, apalagi pelayan lebih akan mengalami. Wong kita melayani Raja segala Raja, kita melayani Tuhan segala Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari saudara boleh pejamkan mata.
Kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini saudara ada yang sudah mengalami mujizat tanpa sadar. Saya akan mendengar kesaksian dari saudara. Saya akan percaya saudara datang karena saudara mau lebih. Saudara datang karena saudara mengejar, karena saudara mencari, saudara mengetuk, maka saudara akan temukan itu. Dan itu janji Tuhan.